Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah tidak asing lagi dengan ungkapan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana artinya manusia membutuhkan manusia yang lain. Hal ini benar, tetapi sekiranya kurang lengkap. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan tidak hanya manusia yang lain, tetapi manusia membutuhkan makhluk hidup yang lain dan juga membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Contohnya, manusia membutuhkan tanah untuk ditanami sesuatu dan hasilnya dijadikan bahan makanan manusia. Dan juga manusia membutuhkan alam. Dan yang kedua, misalnya, manusia mengambil ikan di laut untuk dijadikan bahan makan. Nah, di sini kita bisa paham bahwa manusia tidak hanya membutuhkan manusia yang lain, tapi manusia membutuhkan makhluk hidup yang lain dan membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Tapi hal ini juga kiranya kurang lengkap. Dan yang perlu disadari lebih lagi bahwa tidak hanya manusia membutuhkan alam, tidak hanya manusia yang membutuhkan makhluk hidup lain, tetapi makhluk hidup lain dan alam itu juga membutuhkan manusia untuk merawatnya. Manusia juga perlu sampai pada kesadaran bahwa alam dan makhluk hidup membutuhkan manusia untuk merawatnya. Karena kalau hanya kesadaran bahwa manusia membutuhkan alam, hal ini hanya akan menciptakan egosentrisme dan eksploitasi tidak terkendali terhadap alam dan makhluk hidup lain. Makanya perlu bahwa manusia menyadari alam juga membutuhkan manusia untuk merawatnya, supaya tetap terjaga ekosistem alam yang sudah rapi dirancang oleh Allah. Dari sini kita bisa paham bahwa sebenarnya makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain, saling bergantung juga dengan alam. Paus Fransiskus dalam ensikliknya yang berjudul Laudato Si menyatakan bahwa bumi kita ini sedang menjerit kesakitan karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalamnya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada andil dari manusia yang menciptakan kerusakan-kerusakan itu. Misalnya kerusakan hutan, pembakaran hutan itu, atau juga kerusakan lapisan ozon di bumi kita, pencemaran lingkungan, air, sungai, laut oleh karena limbah, sampah. Selain itu juga kerusakan-kerusakan tadi bisa menciptakan kepunahan terhadap makhluk hidup yang lain, ataupun juga alam menjadi tidak sehat, yang pada akhirnya dampaknya juga akan dirasakan oleh manusia, entah itu kesehatan manusia yang terganggu, ataupun terjadi bencana alam, atau lagi kelangkaan sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk bertahan hidup, dan akhirnya terjadi kerugian ekonomi ataupun juga sosial, dan juga saling merugikan kalau hal ini terjadi. Dalam ensikliknya Laudato Si, Paus Fransiskus juga mengajak semua orang untuk melakukan pertobatan. Pertobatan yang dibutuhkan sekarang ini ialah pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis yang dimaksudkan itu tidak hanya pertobatan akal budi, tetapi juga pertobatan hati. Dengan kata lain, pertobatan yang dibutuhkan tidak hanya intelektual, tapi juga secara moral. Menurut Paus Fransiskus, menghayati panggilan untuk melindungi ciptaan Allah merupakan bagian penting dari kehidupan beriman dan bukanlah sebuah opsi atau pilihan sekunder dalam pengalaman Kristiani. Bapak Paus Fransiskus juga menyerukan agar manusia melihat realitas sosial dengan pendekatan sakramental segala sesuatu yang ada. Hal ini berarti ingin melihat bahwa alam semesta ini merupakan penyataan diri Allah sendiri dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma, yakni perubahan dari antroposentrisme menjadi kosmosentrisme, yakni berpusat kepada alam, supaya teratur dan harmonis. Kita semua perlu tahu bahwa bila alam terjaga kesehatannya, maka manusia pun akan mendapatkan dampak positifnya. Kesehatan manusia pun bisa terjaga. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Misalnya saja yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak membuang sampah di sungai yang akhirnya mencemari lingkungan. Atau juga ketika mengolah limbah, kita harus mengolahnya dengan baik sebelum dibuang ke sungai. Menjaga ataupun merawat alam itu bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana yang bisa kita mulai secara pribadi. Misalnya saja tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara membuang sampah yang benar? Yaitu memisahkan antara organik dan anorganik. Yang organik kita bisa olah menjadi pupuk, dan yang anorganik kita olah sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan jenisnya. Misalnya saja pasti didaur ulang gitu. Oleh karena itu, kita mengenal ada 3 prinsip yang bisa kita praktekkan, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce, kita mengulangi penggunaan plastik atau barang-barang lain yang tidak ramah lingkungan. Reuse, kita menggunakannya kembali supaya tetap bermanfaat. Atau kita recycle, mendaur ulang menjadi bahan yang mentah lagi dan dijadikan yang baru. Contoh lainnya misalnya limbah-limbah industri, pabrik begitu. Sebelum dibuang ke laut ataupun ke alam,
perlu diolah sedemikian rupa supaya ramah lingkungan. Selain itu, kita perlu juga menanam pohon di tempat-tempat yang gundul atau penghijauan kembali. Hal ini berguna untuk menambah pasokan oksigen kita di bumi ini. Atau dalam menjalankan pertanian, barangkali kita perlu menggunakan pupuk-pupuk organik yang tentunya pasti akan ramah lingkungan dibandingkan pupuk-pupuk kimia. Ini juga bisa menjaga kesehatan alam. Tentu masih ada banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat alam kita supaya tidak terjadi kerusakan dan akhirnya tidak berdampak buruk bagi manusia. Ini adalah langkah kita untuk melakukan pertobatan ekologis yang diserukan oleh Bapak Paulus. Maka marilah kita melaksanakan pertobatan ekologis dari masing-masing diri kita sendiri. Kita mulai dari kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.